apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Petani di Lombok Barat menyedot air sumur untuk mengairi lahan pertanian. Seorang penjaga gudang makanan di Lombok Timur diringkus polisi karena mengedarkan narkotika. Pemuda di Lombok Timur mengubah limbah kayu menjadi umpan ikan dengan omset jutaan rupiah per bulan. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Hektaran lahan pertanian di Desa Tempos, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat terancam kekeringan akibat saluran air irigasi mengering sejak 4 bulan lalu. Selain membuat lahan menjadi tandus dan retak, padi yang sudah berusia 2 bulan juga gagal tumbuh dan daunnya menguning karena tidak pernah disiram air. Untuk menyelamatkan tanaman, petani terpaksa menyedot air dari sumur menggunakan jasa mesin pompa dengan ongkos 2 juta rupiah per bulan. Selain biaya produksi yang terus meningkat, petani juga dihadapkan pada kenyataan menurunnya hasil panen. Sekarang gimana kondisi tanamannya, Pak? Ini kondisinya dia macam inilah kalau tidak ada desa. Air ini memang rugi. Tapi tidak rusak ini, Pak? Tidak rusak kalau kita bantu dengan air sekarang boleh lagi. Sebelum terlambat, ini kan belum terlambat ini. Sudah 1 bulan lebih nggak ada air. Kalau nggak sewa diesel, nggak dapat air. Itu kalau upah dia kalau 1 tangki itu 50.000. Sampai habis, sampai campur minyak itu sampai 700. Bantuan aja itu kalau ada itu kan diesel. Gitu. Memang ada sumber airnya tapi, Pak, ya? Ada itu air sumur. Oh, air sumur. Tapi untuk ngangkat ke sawah itu yang tidak ada? Nggak ada. Petani berharap pemerintah daerah mencarikan solusi mengalirkan air ke lahan mereka saat kemarau untuk menyelamatkan tanaman mereka dari resiko gagal panen. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Ratusan warga desa Persiapan Longseran, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat kesulitan mendapatkan air bersih akibat kemarau sejak 3 bulan lalu. Untuk mencukupi kebutuhan minum dan memasak, warga setiap hari harus mengambil air sungai dengan berjalan kaki sejauh 1 kilometer. Untuk meringankan beban warga, polisi Resort Kota Mataram menyalurkan 10.000 liter air bersih bagi warga setempat yang disambut antusias masyarakat. Jadi kita mendapat informasi dari Bu Ketua DPRD daerah mana yang kekurangan air. Kita berkolaborasi, hari ini kita turun bersama mendistribusikan air bersih yang dipergunakan untuk keperluan minum, mandi buat masyarakat di desa ini. Jadi kegiatan ini merupakan kerjasama antara Polresta Mataram dengan Bu Ketua DPRD Lombok Barat. Cuma tetap dia ada, biar musim hujan kayak gini ada dia tetap. Tapi jauh. Ya lumayan jauh Pak. Sejak kapan mulai kering? Mungkin udah masuk 2 bulan sekarang dia Pak. Kering ini ya? Iya. Kalau kebutuhan minum? Kalau kita ngambil kadang kalau malam ada dia di sini dicari dia ke tengah hutan dia Pak airnya. Oh, baru nyari. Iya, baru dia ada nampung di sini. Apa yang diinginkan masyarakat? Ya. Ya mungkin kalau ada sejenis bantuan apa lah gitu. Sumur bor gitu? Iya, sejenis sumur bor lah gitu. Pemerintah daerah diharapkan segera membangun sumur bor tambahan atau memperbaiki saluran air yang mengalir ke penampungan di desa sebagai solusi jangka panjang menghadapi kekeringan. Dari Kota Mataram, Edi Kusuma melaporkan.
Ratusan warga Desa Kidang, Kecamatan Praia Timur, Kabupaten Lombok Tengah mengalami krisis air bersih sejak 2 bulan lalu akibat kemarau. Untuk mencukupi kebutuhan memasak, minum, dan mandi, warga terpaksa membeli air seharga Rp70.000 untuk 1 tandon berisi 1.200 liter dan hanya bisa dipakai 3 hari. Warga hanya bisa mengandalkan bantuan air bersih dari pemerintah daerah untuk mengurangi beban ekonomi mereka. Udah berapa bulan? Ada 5 bulan udah. Nggak pernah ada air? Nggak pernah. Terus, ada air di belakang tapi asin. Terus untuk minum masak gimana? Ngambil di sumur. Ada sumur Ada di sana jauh di bawah jurang itu. Nggak beli juga Bu? Beli air? Beli Juga ya? 50 1 gentong itu. Itu Untuk mas berapa? 3 gentong 1 bulan, 4 gentong. Pihak desa mencatat 3 dusun di desa setempat menjadi wilayah terparah kekeringan dengan jumlah warga terdampak 700 jiwa. Kalau untuk air minum ya beli galon, mudah kalau itu karena setiap hari ada yang mengantar kalau itu. Tapi yang kebutuhan MCK ini yang memang sulit karena yang 3 dusun ini memang asin. Selain meminta distribusi air bersih secara rutin, pihak desa juga meminta Pemda membangunkan sumur bor sebagai solusi jangka panjang menghadapi musim kemarau. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Saluran sekunder ke sini terus. Nah, sini nggak ada saluran sini. Tidak ada saluran irigasi, Pak. Hektaran tanaman padi di sejumlah wilayah di Kabupaten Lombok Barat mulai kekeringan akibat kemarau. Dinas Pertanian mencatat dari lahan pertanian seluas 4.300 hektar lahan tanaman padi, laporan kekeringan yang baru diterima 5 hektar saja berada di Kecamatan Kuripan. Musim kemarau saat ini diklaim tidak terlalu berdampak signifikan pada hasil panen petani karena mereka masih bisa mengairi sawah dengan menyedot sumur bor. Pemda meminta petani tetap mempertahankan pola tanam dan mengikuti asuransi pertanian agar tidak merugi saat gagal panen. Kemarin dari hasil pantauan dari KPTPA yang nanam ini ada kurang lebih 5 hektar ya. Tapi masih bisa teratasi dengan sumur bor. Nah, ini yang terdampak. Yang beda yang harus kita pilahkan adalah jangan sampai bilang wilayah ini kering gitu. Memang kering tapi memang dia adalah lahan kering gitu. Harus bisa dipilahkan oleh teman-teman. Menyikapi dampak kekeringan yang semakin meluas, legislator meminta Pemda serius menangani dampak kemarau. Lebih responsif lah terhadap kebutuhan yang ada di pertanian desa, terutama yang kebutuhan air ini. Dorong supaya Pemda minimal pengadaan untuk tangki untuk menyuplai air-air yang ada pada Lombok Barat ini ke seluruh pelosok yang ada di desa yang terdampak. Yang terdampak. Menyikapi kemarau, pemerintah daerah telah mengeluarkan imbauan tentang pola tanam di lahan pertanian menjadi 3 wilayah, yakni di bagian selatan untuk tanaman palawija, bagian tengah ditanami padi dan palawija, sementara utara untuk ditanami padi dan sayur mayur. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.